Salam jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Video ini adalah bagian kelima yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya dalam tema besar makna 20 tradisi di tanah Papua. Video pertama tentang tradisi bakar mayat dan bakar batu. Video kedua tradisi Ipalet dan Aralem. Tradisi ketiga Tato dan Sasi. Tradisi kelima Tifadara dan Masarandang. Telah disajikan di channel ini. Silakan nonton dengan klik pada link di deskripsi video ini. Bagian kelima ini Anda akan menonton makna tradisi perang dan mumi di tanah Papua. Sebelum kita nonton tradisi perang yang menegangkan, mari kita mulai dengan makna tradisi mumi. Mumi atau mumifikasi adalah sebuah teknik pengawetan jasad yang identik dengan Mesir. Mesir terkenal karena terdapat banyaknya peninggalan piramida beserta muminya. Mesir sendiri disebut memiliki teknologi mumifikasi tingkat terbaik di dunia. Di Mesir, jasad yang usianya sudah ratusan tahun masih terlihat utuh, bahkan banyak yang masih terlihat seperti manusia. Biasanya tujuan dari teknik pengawetan atau mumifikasi itu sendiri adalah untuk menghormati orang-orang atau sosok yang dahulu memiliki andil besar saat masa hidupnya, yakni seperti raja atau seseorang yang berpengaruh besar terhadap suku atau negaranya. Sesungguhnya tradisi pengawetan jenazah tidak hanya di Mesir kuno. Tradisi pengawetan jenazah dengan teknik mumifikasi ditemukan di beberapa kebudayaan kuno seperti Tiongkok hingga Indonesia. Setiap kebudayaan memiliki tekniknya sendiri untuk mengawetkan jasad hingga menjadi mumi. Beberapa suku di Indonesia memiliki tradisi mumi, yaitu suku Toraja di Sulawesi Selatan, mumi Kampung Londopo, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa suku di Papua seperti mumi suku Mek di Pegunungan Bintang, tradisi Akonipuk, suku Migani, Moni di Intan Jaya, suku Yali di Kurima, dan suku Me di Paniai, Diai dan Dokiai, dan suku Dani di Wamena. Tradisi mumi di Yali, Migani, dan suku Me telah lama ditinggalkan. Namun tradisi mumi di suku Dani terawat hingga saat ini. Mari kita lihat makna tradisi mumi suku Dani di Wamena. Tradisi mumifikasi suku Dani sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Pada masa prasejarah, suku Dani di Lembah Belim, Papua memiliki dua tradisi penguburan, yaitu jenazah dibakar dan disimpan dalam bentuk mumi. Penelitian Balai Arkeologi Papua menemukan penanganan mayat dengan cara dimumi hanya berlaku untuk orang-orang tertentu yang membutuhkan persyaratan tertentu. Orang yang memenuhi kriteria dapat dijadikan mumi adalah tokoh adat yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat atau panglima perang melalui syarat-syarat tertentu yang cukup berat. Juga menyiapkan orang-orang yang dapat bertugas mengerjakan proses pemumian, menyiapkan kayu bakar, dan menyiapkan honai sebagai tempat pelaksanaan pemumian. Kemudian menangani, memelihara supaya mumi tersebut tetap awet selamanya. Teknik mumifikasi jenazah tidak melalui pembalsaman. Jenazah yang baru wafat akan dijemur untuk dikeringkan. Teknik mumifikasi dilakukan dengan cara diawetkan menggunakan cara tradisional, yaitu diasap selama 200 hari. Jasad tersebut harus diasapi dengan dibaluri lemak babi. Setelah agak mengering dan menjadi mumi, selanjutnya ditusuk dengan tulang babi dan diletakkan di atas perapian untuk menghilangkan lemak di tubuhnya. Sebuah penelitian yang dilakukan pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an telah ditemukan 7 mumi di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo. Ketujuh mumi tersebut berada di Kecamatan Kurulu sebelah utara Wamena sebanyak 3 mumi laki-laki, Kecamatan Asologaima sebelah barat kota Wamena terdapat 3 mumi laki-laki, dan di Kecamatan Kurima, Kabupaten Yahukimo terdapat 1 mumi perempuan. Namun berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya terdapat 4 mumi yang sudah dikonservasi, yaitu mumi Araboda, Akima, Puma, dan Yibika. Keempat mumi ini telah dikonservasi pada Oktober hingga November 2017 dengan menghabiskan anggaran 900 juta. Kondisi keempat mumi saat ini terawat baik dalam kotak penyimpanan. Mumi di Wamena berada pada posisi duduk. Alasannya dalam konsep prasejarah, penguburan dalam posisi duduk ibarat posisi bayi dalam kandungan. Lalu mumi tersebut berposisi duduk dengan mulut ternganga dan kedua tangannya memegang masing-masing kedua lututnya. Mumi dari Wamena ini
tak disimpan dalam museum maupun peti mati, melainkan ditaruh di rumah honai yang sangat disakralkan. Perawatan mumi hanya dilakukan oleh laki-laki. Perempuan dilarang merawat mumi karena menurut adat setempat, sentuhan tangan wanita akan membuat mumi menjadi rusak serta mendatangkan malapetaka bagi wanita tersebut dan lingkungan sekitar. Jadi mumi yang diperkirakan usianya mencapai 300 tahun ini dipercaya oleh masyarakat setempat adalah dewa dan leluhur mereka. Mumi ini adalah para tokoh besar dan bersejarah, kepala perang, tokoh yang membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di suku Dani. Oleh karena itu, mereka diagung-agungkan dan disakralkan sebagai penghormatan, inspirasi, dan sekaligus pengingat dan penyemangat bagi suku Dani di masa kini. Jika Anda tertarik melihat mumi-mumi ini, maka mumi ini terletak di distrik Krulu. Krulu adalah sebuah distrik di Kabupaten Jayawijaya. Perjalanan dari kota Wamena menuju ke distrik Krulu membutuhkan waktu 1 jam. Dan untuk melihat mumi ini tidak gratis. Mumi hanya akan dikeluarkan dari pilamo atau rumah adat atau rumah yang disakralkan setelah ada kesepakatan harga. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Bila ingin mengambil foto akan dikenakan harga tambahan. Biaya ini dipergunakan untuk perawatan mumi-mumi tersebut. Sahabat, itulah tradisi mumi. Kita ke tradisi perang yang sangat menegangkan. Beberapa suku di Papua memiliki budaya perang antar suku dan antar marga atau klan dalam satu suku. Perang biasanya dipicu karena 2 sebab, yaitu yang pertama, penguasaan wilayah secara ilegal oleh suku atau marga lain. Artinya, bagi masyarakat adat Papua, tidak ada tanah kosong di tanah Papua. Tanah Papua telah dibagi habis secara alamiah dan telah dikuasai oleh suku atau marga masing-masing. Batas wilayah antar suku dengan suku lainnya atau marga satu dengan marga lainnya adalah sungai atau gunung secara turun-temurun. Apabila marga tertentu dalam satu suku atau suku lainnya memasuki ke wilayah suku atau marga lain dan mendirikan rumah atau berburu tanpa izin, dan kemudian jika tidak bisa diselesaikan dengan cara dialog, maka jalan terakhir adalah perang. Sebab kedua adalah perempuan. Artinya, perang akan terjadi jika suku tetangga atau marga lain melakukan persinahan istri dari suku lain atau marga lain, atau membawa lari gadis dari suku lain atau marga lain tanpa izin atau tanpa memberikan mas kawin. Jika pihak yang melakukan persinahan atau yang membawa pergi gadis tersebut tidak bisa mengakui atau tidak memiliki itikat baik untuk membicarakan dengan damai, maka jalan terakhir adalah perang. Perlu dicatat bahwa perang di suku-suku di Papua pada masa lalu, di suku Mie misalnya, memiliki aturan. Mereka menentukan wilayah perang, lama waktu perang, dan perempuan dan anak tidak dibunuh, kecuali anak laki-laki di atas usia 18 tahun yang bisa memegang panah atau dianggap bisa memanah. Setiap suku dan klan memiliki kepala perang. Perang dipimpin oleh kepala perang dan akan berlangsung dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah waktu yang telah ditentukan telah habis, maka kedua pihak akan menguburkan orang-orang yang menjadi korban perang. Selanjutnya akan dilakukan pesta perdamaian bertanda perang berakhir. Saat dilakukan perdamaian, mereka tidak akan menghitung berapa yang korban di pihak A atau pihak B. Yang penting adalah waktu yang mereka tentukan telah selesai. Sahabat Jejak Papua Channel, tradisi perang seperti ini terjadi sebelum suku-suku di Papua bertemu dengan peradaban baru atau sebelum masuknya agama di suku masing-masing. Setelah berkontak dengan peradaban baru atau agama, kebiasaan perang telah ditinggalkan atau dihentikan. Jika Anda sering mendengar ada perang suku atau perang antar marga dalam suatu suku atau perang antar kampung dalam suatu suku di Papua di zaman ini, itu sesungguhnya bukanlah tradisi sebagaimana dijelaskan tadi. Perang yang seringkali terjadi di saat ini di Papua lebih banyak diakibatkan karena provokasi pada hal-hal sepele yang semestinya dapat diselesaikan dengan hukum positif oleh penegak hukum. Jadi, perang dalam tradisi suku-suku di Papua adalah jalan terakhir setelah ruang dialog atau negosiasi antar suku atau antar marga tidak tersedia. Dan ada aturan perang
bukan sebagaimana yang sering kita saksikan saat ini, yang tidak lain adalah tawuran antar warga atau antar kampung tanpa didahului dengan dialog atau negosiasi. Sahabat, salah satu suku di Papua yang hingga saat ini mewarisi jejak peradaban kehidupan nenek moyang, yakni perang dalam bentuk festival, adalah suku Dani di Wamena. Pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya telah mengubah kebiasaan perang dalam bentuk festival, dan festival pertama dilaksanakan tahun 1989. Sejak saat itu, festival Lembah Baliem digelar setiap tahun dan telah menjadi tontonan masyarakat luas. Tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga telah menjadi tontonan menarik wisatawan nasional dan mancanegara. Festival Lembah Baliem biasanya diikuti oleh suku Dani, suku Lani, dan suku Yali. Festival unik ini dimulai dengan adanya skenario yang bisa memicu terjadinya peperangan seperti pembunuhan, penculikan gadis, persinahan, dan penguasaan wilayah. Jika upaya dialog tidak berhasil, maka peristiwa itu telah memancing suku atau marga lainnya untuk mengadakan peperangan sebagai bentuk pembalasan atau bentuk penyelesaian. Festival ini membawa pesan positif, yaitu Hubuluk Motok Hanoro, yang berarti harapan akan hari esok yang harus lebih baik. Dalam peperangan itu, ketiga suku tersebut menggunakan senjata berupa tombak, busur, serta anak panah. Festival budaya Lembah Baliem ini tidak sekedar menjadi sebuah ikon. Ia adalah sebuah cara untuk melestarikan kebudayaan dan mengenalkan Papua ke dunia luar. Pada festival ini ada sekitar 1.000 penari yang terbagi dalam 26 kelompok dan masing-masing terdiri dari 30-50 pejuang akan mempertontonkan simulasi perang. Setiap pejuang membawa alat-alat perang yang lengkap seperti busur, panah, tombak, dan memakai pakaian adat setempat, yaitu koteka, dan menghiasi tubuhnya. Tarian-tarian tradisional, ethai, dan seni merias tubuh dengan ragam aksesoris karya suku Hubula, pertunjukan alat musik tradisional, pikon, dan witawo, atraksi memasak tradisional bakar batu, permainan anak puradan, dan sikoko, lempar sege, dan karapan babi dipertunjukkan dalam festival budaya ini. Selain itu, dalam festival ini juga ditampilkan tradisi lainnya, misalnya prosesi kelahiran, inisiasi, pendewasaan, pernikahan, pekerjaan, dan prosesi penguburan atau prosesi kematian, serta upacara gigi palek atau pemotongan jari. Sebuah pertunjukan drama musikal di alam terbuka dipandu koreografer Titov dengan 500 performer biasanya menjadi suguhan pembuka acara festival budaya Lembah Baliem. Hasil kerajinan tangan dari suku-suku tersebut juga dipamerkan atau dijual kepada turis yang datang menyaksikan festival ini. Festival tersebut kini telah menjadi Kabupaten Jayawijaya sebagai destinasi wisata favorit bagi turis baik domestik maupun mancanegara. Jika Anda ingin menyaksikan, silakan Anda ke Wamena pada awal Agustus, karena festival ini biasanya digelar selama 3 hari, 7-10 Agustus, dan pastikan Anda membawa baju hangat dan payung atau jas hujan, dan tentu uang yang cukup jika Anda ingin mengabadikan momen penting ini. Itulah tradisi Mumi dan perang. Lanjut nonton ke part 6, yaitu tradisi Noken dan Kipomoti. Tetapi jika Anda belum nonton 8 tradisi lainnya, silakan lihat linknya di deskripsi video ini. Dan selamat menonton. Wassalam.